Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat dan senantiasa terus dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya telah mengirimkan daftar presensi yang kalian harus isi pada grup WA. Saya beri waktu pengisian sampai 20 menit ke depan. Dan bagi kalian yang tidak mengisi presensi, saya anggap tidak mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Baik, materi kita pada hari ini mengenai buku fiksi dan non-fiksi. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada hari ini yaitu 1. Memahami hubungan antara unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi dengan tepat. Yang kedua, membuat komentar tentang isi buku fiksi dan non-fiksi yang telah dibaca. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah mengetahui tentang apa saja unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Untuk itu, saya akan mengevaluasi serta membahas kembali materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Adapun unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi yaitu yang pertama, unsur-unsur buku fiksi meliputi 1. Cover buku, yang kedua rincian subbab buku, yang ketiga judul subbab, yang keempat tokoh dan penokohan, dan yang kelima tema cerita, yang keenam bahasa yang digunakan, dan yang ketujuh itu penyajian alur cerita. Dan yang kedua, unsur-unsur buku non-fiksi. Yang pertama ada cover buku, rincian subbab buku, judul buku, isi buku, cara menyajikan isi buku, bahasa yang digunakan, dan yang terakhir sistematika penulisan. Baik, sebelum kita memulai materi inti atau materi yang paling mendasar pada pertemuan hari ini, kalian wajib menyiapkan alat tulis untuk mencatat subbab ataupun poin-poin yang kalian anggap penting dari penjelasan yang saya sampaikan. Oke, materi hari ini yaitu berdasarkan tujuan pembelajaran yang pertama, menjelaskan hubungan antara unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi, yaitu dalam mengamati setiap unsur yang terkandung dalam buku fiksi dan non-fiksi, kita dapat menyimpulkan bahwa sebagian unsur memiliki kesamaan dan sebagian lain berbeda. Unsur yang sama-sama dimiliki baik buku fiksi maupun non-fiksi yaitu yang pertama sampul ataupun cover, yang kedua subbab, dan yang ketiga itu ada judul subbab. Dalam hal perbedaan, buku non-fiksi memiliki isi yang ilmiah, disajikan dengan bahasa baku, dan memiliki sistematika penulisan standar. Sedangkan buku fiksi memiliki tokoh dan penokohan sebagai pelaku cerita, didukung dengan tema, disajikan dengan bahasa variatif, dan dilengkapi dengan alur cerita beraneka ragam. Dari apa yang telah saya paparkan, kalian wajib memilih salah satu bacaan dari buku fiksi maupun non-fiksi, kemudian kalian mengomentari tentang isi buku yang telah kalian baca tersebut. Nah, namun sebelumnya kalian bertanya-tanya bagaimana cara mengomentari tentang isi buku fiksi maupun non-fiksi itu. Saya menjelaskannya terlebih dahulu. Adapun cara mengomentari tentang isi buku fiksi dan non-fiksi adalah dalam menyajikan tanggapan terhadap isi buku fiksi dapat dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan terhadap unsur-unsur buku tersebut. Dan jawaban dari pertanyaan tersebut dapat dibangun menjadi komentar terhadap isi buku. Adapun contoh pertanyaannya seperti 1. Bagaimana judul dan tema dikembangkan? Atau apakah ada keunikan dalam pengembangan judul dan tema? Dan yang kedua, bagaimana pengarang mengembangkan latar cerita? Yang ketiga, bagaimana pengarang mengembangkan tokoh dan watak tokoh? Dan yang keempat,
bagaimana pilihan kata yang digunakan pengarang? Dan yang kelima, apakah kalimat-kalimat yang digunakan pengarang memiliki keunikan dan kekuatan dalam membangun cerita? Oke, sama halnya juga seperti komentar dalam buku fiksi. Dalam mengomentari isi buku non-fiksi juga dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan mengenai unsur-unsur tersebut, seperti yang pertama, apa judul dan tema buku? Dan yang kedua, bidang ilmu apa yang dibahas dalam buku? Dan yang ketiga, garis besar apa disampaikan dalam buku? Apa isi dari tiap babnya? Dan yang keempat, apakah buku ditunjang dengan gambar atau foto, ilustrasi, tabel, dan grafik? Dan apakah penunjang tersebut? Dan yang kelima, cukup mampukah membantu pembaca lebih memahami isi teks? Dan yang keenam, apakah sistematika penulisan mudah diikuti? Dan yang terakhir itu, apakah bahasa yang digunakan mudah dipahami? Oke, adik-adik sekalian, saya rasa sudah cukup jelas ya untuk pemeriksaan pekerjaan kalian. Kumpulkan saja melalui via Japri ataupun boleh saja langsung ke email saya. Baik, pertemuan pada hari ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.